Pada dulu siap gerak. Dua mulai. Dua selesai. Beri salam. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Sudah sarapan pada semua? Apakah anak-anak siap untuk mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini? Ya. Jika sudah siap, bisa dipersiapkan dulu alat tulisnya. Dipersiapkan dulu. Sebelum memasuki materi, di sini Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Untuk yang tidak hadir siapa? Adian. Kenapa itu? Semoga insya Allah ya tugas diberi kesembuhan. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki materi yang akan dipelajari, di sini Ibu ingin mengulas materi terlebih dahulu. Nah, di pertemuan minggu lalu kan sudah mempelajari tentang mengenal teks laporan hasil observasi. Di sini kalian masih ingat tidak apa sih itu teks LHO? Ada yang masih ingat apa itu teks LHO? Siapa yang tahu yang mana? Tidak ingat ya? Ya, betul sekali. Tepuk tangan, senang siapa belajar? Betul sekali ya, tadi yang sudah dijelaskan oleh Sakina bahwa teks laporan hasil observasi itu adalah teks yang berisikan informasi, yang dimana informasi itu tuh didapatkan dan mengamati suatu objek. Kemudian teks LHO ini juga memiliki tujuan. Tujuannya itu adalah untuk menyampaikan fakta atau data yang ditemukan pada saat kita mengamati suatu objek. Nah, untuk sifatnya teks LHO ini tuh bersifat faktual dan juga objektif. Jadi bersifat fakta, bukan opini. Seperti itu. Udah ingat ya anak-anak ya? Sebelum memasuki materi hari ini di sini, Ibu ingin bertanya. Ada pertanyaan romantik. Nah, pertanyaan romantiknya itu adalah, apakah kalian pernah membaca teks, tetapi kalian itu tidak memahami isi teks tersebut itu bagaimana? Pernah tidak? Membaca teks apa tuh? Apa itu? Bukan. Nah, hal itu tuh diakibatkan karena kalian itu tidak memahami topik atau gagasan utama yang ada di dalam teks yang kalian baca. Karena kalian tidak memahami topik, maka kalian itu tidak paham apa yang kalian baca. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai apa? Mengenal topik dan gagasan utama dalam teks LHO. Di sini ada manfaat. Kenapa sih kita harus belajar atau mengenal topik dan gagasan utama dalam teks LHO? Nah, manfaatnya itu yang pertama, itu dapat membantu memahami isi teks dengan lebih cepat. Nah, dengan kalian memahami topik dan gagasan utama dalam teks, maka itu kalian tuh akan dengan mudah memahami isi teks yang kalian baca. Betul tidak? Betul. Kemudian yang kedua, itu melatih untuk menemukan hal yang paling penting dalam teks. Ketika kalian sudah mengetahui ini topik dan gagasan utamanya, maka kalian akan dengan mudah menemukan hal-hal yang penting yang ada di dalam teks yang kalian baca. Dan yang ketiga, itu adalah mempermudah saat harus menceritakan isi teks ke orang lain. Nah, dengan kalian memahami topik dan gagasan utama, maka kalian itu akan dengan mudah menceritakan teks yang kalian baca ke orang lain. Misalkan teman kalian ada yang bertanya, itu teksnya itu apa sih? Karena kalian sudah memahami topik dan gagasan, maka kalian itu akan dengan mudah untuk menjelaskannya ke temannya. Teman yang bertanya kalau ada apa? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mekanisme pembelajaran pada hari ini. Jadi di sini kita akan belajar mengenai mengenal topik dan
dua orang, jadi nanti pasangannya itu teman sebangku aja ya. Nah, setelah itu kalian mengerjakan, setelah mengerjakan, nanti ibu akan meminta perwakilan kelompok untuk maju. Paham? Paham ya? Baik. Jadi di sini perbedaan topik dan gagasan utama. Nah, kalau topik itu adalah inti atau pokok persoalan yang dibahas dalam satu teks. Jadi kalau topik itu adalah keseluruhan teksnya. Nah, ketika kalian ingin menemukan topik, maka kalian itu harus membaca judulnya dulu. Setelah kalian membaca judul, kalian itu membaca keseluruhan isi teksnya. Barulah kalian akan menemukan topik dari teks yang kalian baca. Kemudian kalau gagasan utama apa Bu? Kalau gagasan utama itu adalah inti dari paragraf yang kalian baca. Kan kalau misalnya dari teks itu kan terdiri dari beberapa paragraf ya. Iya tidak? Nah, ketika kalian ingin menemukan gagasan utama, maka kalian itu harus membaca per paragraf. Baru kalian bisa menemukan gagasan utamanya. Paham? Dan di sini ada tabel perbedaannya. Jadi kalau topik itu adalah pokok pembicaraan atau hal yang dibahas. Sedangkan gagasan utama itu adalah ide utama atau kalimat inti dari paragraf. Kemudian bentuknya kalau topik itu berbentuk satu kata atau frase pendek. Sedangkan kalau gagasan utama itu adalah satu kalimat lengkap. Beda ya. Kemudian untuk fungsinya, topik itu berfungsi untuk menunjukkan hal umum yang dibicarakan dalam sebuah teks. Sedangkan gagasan utama itu adalah menjelaskan isi paragraf secara lebih rinci. Ya, contohnya kalau sifatnya ya. Jadi kalau topik itu tuh bersifat umum, sedangkan
Jawabannya adalah penggunaan sepeda motor di Indonesia. 2. Apa judul teks tersebut? Jawabannya adalah sepeda motor di Indonesia. Hal apa yang dibahas dalam paragraf pertama dan terakhir? Yang pertama, transportasi di Indonesia, dan yang terakhir, sepeda motor sebagai transportasi publik. Kata-kata apa yang sering muncul? Sepeda motor. Peristiwa apa yang akan dibahas? Kelebihan dan kekurangan sepeda motor sebagai alat transportasi publik dan pribadi. Nomor 2. Gagasan utama asal dibuat dari siapa? Paragraf pertama. Jalanan di Indonesia ramai oleh sepeda motor. Paragraf kedua. Karakteristik sepeda motor. Paragraf ketiga. Jualan sepeda motor di Indonesia. Paragraf keempat. Sepeda motor sebagai alat transportasi pribadi. Paragraf kelima. Syarat dan ketentuan mengendarai sepeda motor. Sepeda motor sebagai alat transportasi. Beri tepuk tangannya untuk kelompok sebelah. Jawabannya itu tepat ya, sekian ya. Berarti sudah paham ya? Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Tadi saya dari hasil presentasi itu udah paham ya anak-anak mengenai apa itu topik dan juga gagasan utama. Sudah paham? Apakah anak-anak senang mengikuti pembelajaran hari ini? Apakah tadi pada saat pengerjaan otak tadi kesulitan atau tidak? Iya. Berarti udah pada paham semua ya? Ada yang ingin ditanyakan atau tidak jelas? Sudah jelas. Kesimpulan, kita memasuki kesimpulan. Apakah anak-anak ada yang ingin membaca kesimpulan? Baik, terima kasih Viola. Terima kasih Viola. Pertanyaan untuk Viola. Kesimpulan tadi sudah dibaca oleh Viola ini adalah mengenai pengertian dari teks laporan hasil observasi yang mengungkapkan teks yang menyampaikan informasi berdasarkan hasil pengamatan terhadap suatu objek. Kemudian teks ini itu bertujuan untuk memberikan gambar umum dan visual mengenai objek yang kalian amati. Selain itu, di dalam teks laporan hasil observasi kita tuh penting untuk memahami apa itu topiknya dan gagasan utamanya. Hal ini bertujuan agar ketika kalian membaca teks, kalian itu dapat paham secara utuh teksnya itu membahas apa sih, seperti itu. Paham ya? Baik. Di sini Ibu akan menyampaikan materi yang akan kita pelajari untuk pertemuan berikutnya. Di sini pertemuan berikutnya kita itu akan mempelajari tentang menemukan data dalam teks laporan hasil observasi. Jadi anak-anak bisa tuh dibaca materi ini. Baik anak-anak, mungkin sekian pembelajaran dari